Pemirsa, geliat pendaftaran bakal calon legislatif ke KPU begitu meriah. Namun di balik itu ada bayang-bayang ketidakpastian ketika sampai sekarang Mahkamah Konstitusi belum memutuskan perkara tentang sistem pemilu. Mengapa MK tidak segera saja mengambil keputusan agar publik tidak gonjang-ganjing? Kita akan langsung mengulasnya bersama dengan legislator Nasdem Muhammad Farhan, legislator Partai Demokrat Dede Yusuf, dan koordinator Komunitas Pemilu Bersih Jerry Sumampau. Selamat malam, Mas Farhan, Mas Dede, dan juga Mas Jerry. Selamat malam, Mbak. Selamat malam semuanya, selamat malam. Apa kabar semuanya, dalam keadaan sehat walafiat? Terima kasih telah bergabung bersama kami. Insya Allah sehat. Saya ingin ke Mas Farhan terlebih dahulu. Kalau begitu Mas Farhan dan juga Mas Dede Yusuf, gelisah tidak melihat bahwa ini kan pendaftaran sudah dimulai, tapi ada aturan yang masih menggantung yang saat ini belum diputus di MK, dan ini terkait dengan sistem pemilu. Saya ke Mas Farhan. Kegelisahan itu tentu saja ada, karena bagaimanapun juga dari kita yang sebetulnya sudah maju menjadi sebuah bentuk demokrasi yang lebih terbuka, yang melibatkan lebih banyak partisipasi masyarakat, sekarang tiba-tiba akan diarahkan menjadi pemilu yang dalam tanda kutip dikooptasi oleh partai gitu. Nah, ini sebetulnya bertentangan dengan apa yang selama ini kita perjuangkan. Kalau kita kembali ke sistem tertutup, maka kita kembali ke sistem Orde Baru. Jadi untuk apa ada reformasi 98 kalau kembali ke sistem pemilu masa Orde Baru? Itu pertanyaan besar tentunya. Ya. Lalu menyikapinya seperti apa, Mas Farhan? Artinya kalau melihat bahwa akan ada kemungkinan perubahan sistem pemilu, Anda tadi mengatakan ini kembali lagi ke sistem di Orde Baru. Bagaimana kemudian dari masing-masing legislator paling tidak begitu ya, bacalek yang nanti akan berkontestasi ini mempersiapkan diri seberapa besar akan berubah nantinya dan akan seberapa merugikan? Kalau saya sih secara pribadi tidak pernah mau memasalahkan mau terbuka atau tertutup. Yang penting kita sebagai politisi yang bekerja untuk peserta pemilu dan ini partai politik itu harus menentukan dan memperjuangkan bahwa kita akan mengikuti kontestasi. Itu dulu nomor satu. Okay. Masalah terbuka atau tertutup itu dalam tanda kutip gimana nanti gitu ya. Kalau dalam konteks perjuangan di lapangan. Tetapi secara prinsip sekali lagi saya akan terus secara pribadi dan sebagai bagian dari komunitas pro demokrasi meminta agar Mahkamah Konstitusi betul-betul mempertimbangkan bahwa apabila kita masuk ke sistem tertutup, kita kembali ke sistem Orde Baru. Titik. Oke, baik. Mas Dede Yusuf melihatnya seperti apa? Ada kegelisahan yang Anda rasakan saat ini? Ya, terima kasih Mbak. Ya, selamat malam juga untuk Kang Farhan dan juga Pak Demis Sumampau. Jadi ya, begini, saya langsung aja bahwa pada dasarnya kalau terbuka atau tertutup semua itu adalah keputusan bersama undang-undang ya. Dan dalam undang-undang sebelumnya memang kita sudah tetapkan, sudah ada kesepakatan bahwa adalah tertutup. Nah, poinnya memang kita telah bekerja selama 3 tahun, hampir 4 tahun lebih untuk konsep terbuka. Dan memang kalau kita berbicara terbuka, hanya pada saat terbuka inilah kami, para tokoh masyarakat, tokoh publik ataupun selebriti dan lain-lain mendapatkan kesempatan untuk bisa maju sebagai wakil-wakil rakyatnya. Namun kalau sistem tertutup, tentu pemilik kuasa penuh adalah partai. Dan ini tentu mengambil hak masyarakat ketika masyarakat sepertinya tidak tahu siapa yang dia pilih, dia hanya mencoblos partai. Dan kemudian kalau mau mengadu, nanti mengadunya kemana? Karena anggota-anggota dewannya tidak lagi berada di depan pagar rumah masyarakat. Nah, ini juga salah satu poin yang paling penting. Yang kedua, bagi kami di Demokrat sebetulnya terbuka atau tertutup, kita sudah siap. Apapun keputusannya kita siap. Tapi yang paling penting adalah jangan mengambil hak rakyat untuk memilih calon-calonnya. Bagi saya pribadi, tentunya adalah ini jangan kita kembali setback sebagaimana yang dikatakan Kang Farhan tadi, kembali seperti tahun-tahun pada Orde Baru. Mengapa? Apabila ingin melakukan perubahan, boleh saja, namun tidak dalam rangka ujuk-ujuk. Tinggal 1 tahun pemilu, tiba-tiba langsung dilakukan perubahan tertutup. Sepertinya ada sesuatu di balik itu semua. Jadi harus kita sepakati apakah 2029 nanti mau tertutup atau tidak, disepakati bersama-sama dengan seluruh peserta partai politik. Demikian, Mbak. Terima kasih.
Baik. Saya ke Mas Jerry kalau begitu untuk menanggapi sesuatu, nampaknya ada sesuatu. Sesuatunya apakah itu, apakah kemudian kalau kita bicara dalam konteks ini kan sudah mendekati begitu ya kontestasi, hanya diberi waktu 1 tahun jika memang kemudian harus dilakukan penyesuaian. Lalu apakah tidak lebih baik kemudian ini diimplementasikan di tahun 2029 gitu, pilihannya antara 2024, 2029. Anda membacanya gelagatnya ini seperti apa? Iya, terima kasih Mbak Kania. Selamat malam, salam Kang Deddy dan Mas Farhan. Iya, saya kira percakapan tentang tertutup dan terbuka ini memang menjadi percakapan yang sudah melebar kemana-mana ya. Oke. Saya kira nuansa kepentingan politiknya terlalu kuat di situ, yang membuat kita nggak bisa mendudukan sistem itu dalam posisinya yang sebenarnya. Yang mau saya katakan begini sebenarnya Mbak, memang nggak begitu kan gini. Ini ada orang yang menggugat ke MK, lalu MK kemudian memang agak genit beropini macam-macam dan memicu kontroversi di mata publik. Kalau kita perhatikan, ini gugatan yang oleh MK itu juga agak lama diputuskan. Kan gugatannya sudah lama nih dan lama diputuskan, juga memperlihatkan bahwa di MK itu tidak clear dari pengaruh-pengaruh politik di luar ya, sehingga mungkin nanti keputusan tentang tertutup dan terbuka ini tidak juga genuine di MK gitu ya. Dan ini yang memicu kontroversi kan, apalagi kemudian ada beberapa hakim MK itu rajin beropini yang menurut saya semestinya tidak perlu. Nah, tetapi saya kira sebetulnya tidak persis tertutup dan terbuka yang sekarang sedang terjadi ya, karena sebagaimana yang banyak dikemukakan, dulu MK tidak memutuskan sistemnya menjadi sistem tertutup. Hanya penentuan perolehan kursi yang berubah dari ada persentase 30% menjadi sistem suara terbanyak kan gitu ya. Jadi yang kita perdebatkan sekarang sebetulnya adalah apakah kita mau menggunakan sistem penentuan perolehan kursi yang diperoleh partai berdasarkan sistem suara terbanyak atau tidak. Karena gini juga Mbak sebetulnya, kalau kita bicara sistem terbuka dan tertutup mungkin tidak persis sama juga sebagaimana opini yang dikembangkan sekarang. Apakah memang partai politik akan betul-betul mengkooptasi semua caleg, menentukan segala-galanya seperti yang pengalaman traumatik kita di masa Orde Baru. Saya kira nggak akan ke sana juga gitu ya, sudah terlalu jauh kita kembali ke sana. Jadi saya ingin ini menurut saya lebih proporsional. Tapi kalau saya kira kita memang gelisah kalau kemudian perubahan sistem perolehan kursi itu, mekanisme perolehan kursi itu tiba-tiba berubah di tahapan yang sudah sangat mepet menjelang pemilu gitu ya. Karena itu. Tapi justru itu Mas Jerry, karena kita tidak akan tahu akan seperti apa putusannya, bukan? Kalau kita melihat nanti kita akan coba untuk menguji opini dari yang tadi Anda katakan tidak seharusnya gitu disampaikan oleh Hakim MK, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, akan kita lanjutkan sesaat lagi.